Hello Technolovers, Timur Tengah kembali memanas. Ini adalah akibat dari serangan terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Teheran berasumsi bahwa Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ebrahim Raisi, Presiden Iran, menyatakan bahwa kejahatan pengecut tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menyatakan bahwa ia akan membalas dendam pada Israel. Di situs kantornya, Raisi menyatakan, setelah kekalahan dan kegagalan berulang kali melawan keyakinan dan kemauan para pejuang front perlawanan, rezim Zionis telah memasukkan pembunuhan buta dalam agendanya dalam perjuangan menyelamatkan diri. Lantas, seberapa kuatkah Angkatan Laut Iran yang selalu jadi medan pertempuran? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kita bahas dulu kekuatan militer Iran kali ya. Dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan tahunan JFP pada 2024, Iran berada di peringkat 14 dan menerima skor sebesar 0,2269 yang dianggap sempurna. Dengan setidaknya 580.000 tentara aktif dan sekitar 200.000 tentara cadangan yang terlatih, Angkatan Bersenjata Iran memiliki kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Mereka terdiri dari Korps Garda Revolusi Islam dan tentara konvensional. Staf Umum Angkatan Bersenjata mengatur cabang-cabang dan menetapkan strategi keseluruhan. Pasukan Quds, sebuah organisasi elit yang dioperasikan oleh Garda Revolusi, bertanggung jawab untuk mempersenjatai, melatih, dan mendukung jaringan milisi proksi di seluruh Timur Tengah yang disebut sebagai poros perlawanan. Kelompok-kelompok ini termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, kelompok milisi di Suriah dan Irak, serta Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza. Para analis mengatakan milisi proksi siap berperang, bersenjata lengkap dan ideologis setia kepada Teheran, meskipun mereka tidak termasuk dalam Angkatan Bersenjata Iran. Angkatan Laut Iran. Angkatan Laut Iran memiliki dua karakter, Angkatan Laut reguler yang memiliki wajib militer dan perwira karir, yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan pihak lain di pemerintahan, memiliki rantai komando. Selanjutnya ada divisi pelayaran yang lebih khusus yang dikelola oleh Garda Revolusi, yang dipimpin langsung oleh Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi negara. Angkatan Darat Iran memiliki struktur dua tingkat yang sama, namun kapal perang dan kapal pendukung Iran yang sering diawasi oleh AS dan Sekutu merupakan contoh paling jelas dari perpecahan militer Iran. Sifat dua sisi dari kekuatan Angkatan Laut juga menambah lapisan kompleksitas pada klaim AS bahwa Iran memang melakukannya. Setelah dua kapal tanker rusak minggu ini di Teluk Oman, kedua angkatan laut beroperasi secara relatif independen dan dengan kepemimpinan yang terpisah, sehingga lebih sulit untuk mengetahui siapa yang memberi perintah dan mengapa jika keterlibatan Iran dikonfirmasi. Menurut juru bicara Komando Pusat AS, Kapten Bill Urban, sebuah video yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan kapal patroli kelas Gashti Garda Revolusi mengeluarkan ranjau yang belum meledak dari salah satu kapal tanker yang rusak. Muhammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran, menolak keterlibatan Iran dan menuduh pemerintahan Trump melakukan sabotase diplomasi. Diperkuat hadirnya dua kapal perang siluman baru. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam baru saja menerima pengiriman dua korvet kelas Soleimani baru, yakni kapal Sayyad Shirazi dan Hasan Bagheri. Penyerahan kapal perang ini diresmikan pada upacara di kota pelabuhan selatan Bandar Abbas pada Senin, 19 Februari 2024. Kapal perang canggih dan luar biasa ini diberi nama Komandan Pasukan Quds IRGC Qasim Soleimani, yang meninggal dunia akibat serangan drone AS. Dua kapal ini memiliki desain lambung yang unik dan sulit ditemukan, dan merupakan salah satu desain kapal militer paling canggih yang dibuat oleh gudang senjata Iran. Kapal itu dilengkapi dengan senjata dan radar terbaru Iran. Kapal baru ini berukuran 65 meter panjang, memiliki bobot perpindahan 600 ton, dan ditenagai oleh 4 mesin diesel buatan Iran yang dapat mencapai kecepatan hingga 32 knot. Kapal-kapal ini memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi laut sedang hingga kasar, memiliki kemampuan untuk tetap berada di laut terus-menerus selama 14 hari. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara dan rudal, seperti sistem peluncuran vertikal rudal Nova baru Iran, 4 senjata Gatling laras 3 kaliber 20 mm, atau Canon 30 mm, 16 SAM seri Sayyad, dan 6 rudal jelajah Abu Mahdi.
Kapal-kapal ini dapat menampung 3 perahu serang cepat dan helikopter tempur. Media Iran menyiarkan 2 kapal baru tersebut dengan cara yang membuat beberapa orang bingung. Kapal utama kisah ini, Shahid Sulaimani, ditugaskan pada September 2022. Pada bulan Januari, IRGC menugaskan kapal perang bernama Abu Mahdi al-Muhandis. Kapal ini dikenal sebagai komandan pasukan mobilisasi populer Irak yang dibunuh oleh AS bersama Qasim Sulaimani di Baghdad pada tahun 2020. Jangan tertipu dengan seri Sulaimani. Kapal perang terakhir memiliki panjang 47 meter dan dapat berakselerasi hingga 37 knot. Ini adalah kapal militer kelas atas. Pada tahun 2016, Iran mulai bereksperimen dengan kapal perang berlambung ganda yang berorientasi siluman. Kapal katamaran bermesin ganda Shahid Naziri berbobot 800 ton, panjangnya 55 meter, memiliki lambung aluminium ramping, jangkauan 5.400 mil laut, dan ruang untuk 1 helikopter. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri memuji kekuatan pencegahan Angkatan Laut Iran sebagai perisai yang dapat diandalkan yang melindungi negara dari agresi luar saat hadir dalam upacara hari Senin. Dia juga mengecam Washington karena menggunakan krisis Gaza sebagai alasan untuk meningkatkan kehadiran mereka di Timur Tengah. Bagheri memuji industri pertahanan Iran dan menunjukkan bahwa kondisi saat ini sangat berbeda dari masa perang Iran-Irak 1980 hingga 1988. By the way nih, kira-kira dari manakah sumber senjata Iran dan berapa besarkah anggaran militer negara satu ini? Iran memiliki kapasitas sebesar 1,31 triliun US dollar atau sekitar 21.244,27 triliun rupiah jika kursnya adalah 16.217 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan juga memiliki devisa dan emas senilai 127,1 miliar US dollar atau 2.060,9 triliun rupiah. Meskipun Iran memiliki utang luar negeri sebesar 8 miliar US dollar atau sekitar 129,71 triliun rupiah, anggaran pertahanan negara mencapai 9,9 miliar US dollar atau sekitar 160,58 triliun rupiah. Sanksi internasional telah menghalangi Iran untuk menggunakan peralatan militer canggih yang dibuat di luar negeri, seperti tank dan jet tempur. Iran saat ini memprioritaskan pembuatan rudal dan drone di dalam negeri, dalam upayanya untuk membuat kendaraan lapis baja dan kapal angkatan laut yang besar, dan menghasilkan banyak hal. Sebaliknya, Teheran memperbarui dan memodernisasi armadanya sendiri dengan mengimpor kapal selam kecil dari Korea Utara. Kalian sudah tahu kan bagaimana gilanya kekuatan militer negara Islam ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar mengenai hal ini. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like dan share juga video ini ya. Bye!